Hai, perkenalkan namaku Winda Kesansemeang. Di sini kita akan membahas anatomi panggul, anatomi kepala janin, serta mekanisme persalinan. Nah, kita mulai dengan anatomi panggul. Nah, panggul ini merupakan salah satu faktor utama dalam persalinan normal. Nah, panggul wanita dan pria itu berbeda karena panggul wanita didesain khusus untuk mendukung kehamilan dan persalinan. Guna persalinan normal, kita perlu mengetahui diameter dan ukuran panggul tersebut. Juga guna agar janin dapat memasuki jalan lahir. Nah, di sini kita akan membahas yaitu pintu atas panggul, pintu tengah panggul, dan pintu bawah panggul. Panggul dibentuk oleh 4 tulang, yaitu yang pertama adalah 2 tulang panggul paha yaitu os cossae dan 1 tulang kelangkang yaitu os sacrum dan 1 tulang tengging yaitu os coccygeus. Dalam os cossae terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama os ilium, os ischium, dan os pubis. Kita memasuki tulang kelangkang yaitu os sacrum. Os sacrum memiliki 1 tulang yang memiliki bentuk seperti segitiga. Bagian tengah dari os sacrum seperti coturi itu adalah crista sacralis. Nah, kita akan memasuki yaitu os coccygeus. Merupakan 1 tulang yang dibentuk oleh 3-5 ruas. Nah, dalam os coccygeus ini terdapat pelvis minor dan pelvis mayor. Pelvis mayor ini adalah tulang palsu yang karena tidak diketahui kegunaannya dalam persalinan. Sedangkan pelvis minor merupakan tulang panggul sejati. Kita akan memasuki ukuran panggul. Nah, ukuran panggul ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia, jenis kelamin, dan keturunan. Kita mulai dengan pintu atas panggul. Nah, PAP ini merupakan salah satu pintu masuknya janin dari bagian anterior. Nah, dalam PAP ini terdapat berbagai ukuran. Pertama adalah conjugata diagnalis. Conjugata diagnalis ini dimulai dari simfisis pubis menuju ke prometrium dengan ukuran 12,5 cm. Itu ada obstetrika yang dimana menuju simfisis pubis ke prometrium. Kemudian ada conjugata vera yaitu pinggir atas simfisis menuju ke prometrium yang dimana ukurannya tidak boleh kurang dari 11,5 cm. Dan kita di sini akan membahas conjugata transfera. Conjugata transfera ini antara 2 linea inomae yaitu 12-13 cm. Conjugata publik dari articulatio ke ramus superior pubis. Kita masuk ke pintu tengah panggul. Pintu tengah panggul atau yang sering kita sebut midlet merupakan pintu tengah yang memiliki dinding tengah pendek. Nah, pintu tengah panggul ini memiliki yaitu pintu luas panggul dan pintu sempit panggul. Jadi kita akan membahas dari yang pertama yaitu pintu luas panggul. Pintu luas panggul meliputi dari pintu simfisis dan sacrum 2 dan 3, sedangkan pintu sempit pada panggul tepi bawah simfisis dan spina ischiadica. Kemudian kita akan membahas pintu bawah panggul, yang dimana pintu bawah panggul ini merupakan pintu bawah panggul sejati. Nah, pintu bawah panggul meliputi asterius posterior, melintang, dan arcus pubis. Nah, di sini ada sebuah bidang Hodge yang merupakan bidang khayal sebagai objek yang membantu menilai kemajuan kepala janin. Nah, di sini ada beberapa bidang Hodge. Yuk, mari kita bahas dan simak gambar ini. Nah, kita akan membahas otot dan ligamen. Nah, otot dan ligamen ini sangat berperan penting dalam panggul karena dapat menahan organ reproduksi serta membantu jalan lahir. Kita akan membahas otot levator ani. Nah, otot levator ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otot pubococcygeus, yang kedua otot puborectalis, dan yang ketiga iliococcygeus. Kemudian ada otot coccygeus. Nah, otot coccygeus ini terletak di belakang otot levator ani, fungsi sebagai menopang organ panggul. Nah, kita akan memasuki
ligamen. Ligamen ini memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah ligamen sectorium, yang kedua ada cardinale, yang ketiga rotundum, dan keempat adalah iguanale. Baik, kita akan melanjutkan anatomi kepala janin. Nah, kepala janin ini menjadi salah satu faktor juga dalam mempengaruhi persalinan, karena kepala janin inilah yang akan menentukan persalinan dilakukan secara operasi ataupun normal. Nah, di sini kita juga perlu memperhatikan bahwa janin bergerak menuju jalan lahir akibat interaksi dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah karena ukuran kepala janin, presentasi, letak, dan posisi janin. Baik, kita akan menelusuri lebih lanjut tentang anatomi kepala janin, yaitu bagian dari tengkorak dan bagian muka. Kita mulai dari bagian tengkorak. Yang pertama ada fronta, parietal, occipital, dan temporal. Pada bagian muka ada nasalis, maxillaris, dan mandibular, serta ada sigomatik, sutura, dan ada frontalis, coronalis, serta lamboidea. Nah, pada ukuran kepala janin ada occipitobregmatica dengan ukurannya kurang lebih 9,5 cm. Kemudian ada occipitofrontalis dengan ukuran 11,5 cm. Dan ukuran vertigomento dengan ukurannya 14,5 cm. Dan kemudian juga ada submento bregmatica, sama ukurannya dengan bregmatica dengan kurang lebih 9,5 cm pada anterior posterior. Diameter biparalis dengan ukuran 9,5 cm dan bitemporalis 8 cm. Kemudian ada ukuran circumferensia ataupun keliling dari kepala janin, circumferensia occipitalis dengan ukuran kurang lebih 35 cm. Kemudian dan ukuran circumferensia mento dengan diameter kurang lebih 35 cm, serta ferensia subestimito-bregmatica kurang lebih 30 cm. Nah, kita lanjutkan ukuran bahu yang jaraknya kurang lebih 12 cm, serta lingkaran bahu kurang lebih 34 cm. Mulai dengan ukuran bokong dengan lebar kurang lebih 12 cm dengan lebar kurang lebih 27 cm. Kemudian ada monlage kepala janin. Monlage kepala janin adalah suatu keadaan di mana adanya celah antara kepala janin yang memungkinkan adanya penyisipan serta tumpang tindih antar tulang, sehingga kepala janin mengalami perubahan ukuran dan bentuk pada kepala janin tersebut. Faktor yang membantu monlage adalah masih lunaknya tulang-tulang kepala pada janin. Nah, kita akan membahas mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan merupakan suatu gerakan adaptif oleh gerakan pada janin untuk menyesuaikan ukurannya dengan ukuran panggul sebagai jalan lahir. Dalam mekanisme persalinan terdapat 7 tahapan. Yang pertama adalah engagement. Engagement merupakan tahap awal dari janin memasuki bagian terendahnya, yaitu pintu atas panggul yang disebut pelvic inlet. Nah, di sini kita akan membahas engagement pada kehamilan pertama dan kehamilan multigravida. Nah, pada kehamilan pertama, engagement ini terjadi pada minggu pertama sebelum terjadinya persalinan. Sedangkan multigravida terjadi engagement ketika di hari H ingin terjadinya persalinan. Nah, engagement ini didukung oleh faktor ukuran luas panggul ibu, kemudian kontraksi uterus, serta posisi kepala janin atau yang disebut dengan fleksi. Kita akan membahas descent, turunnya kepala janin. Descent adalah perjalanan janin menuju bagian dalam menuju jalan lahir. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi descent. Yang pertama ada tekanan cairan ketuban, kontraksi uterus, dan dorongan ibu saat mengenjen. Bentuk penurunan kepala ada 3. Yang pertama sinkritismus, kemudian asinkritismus posterior, dan asinkritismus posterior. Kemudian ada fleksi pada janin, yang dimana fleksi ini terjadi sebagai respon resistensi pada dinding panggul dan otot dasar panggul. Kemudian kita masuk internal rotation. Rotasi internal atau putar paksi dalam penggerakan janin menuju penyesuaian pada panggul ibu. Nah, rotasi yang optimal memastikan kepala janin
sejajar dengan diameter pintu bawah panggul. Kemudian ada extension. Extension terjadi setelah melewati dasar panggul. Nah, bagian yang pertama lahir adalah ubun-ubun, disusul oleh dahi, hidung, mulut, dan dagu. Kemudian kita memasuki external rotation. Rotasi eksternal ini adalah rotasi yang dilakukan untuk putar paksi, mengembalikan kepala janin ke posisi semula. Jika rotasi internal adalah 40-90 derajat ke anterior, maka rotasi internal akan berlawanan arah untuk membantu janin untuk melewati panggul. Bahu depan melewati simfisis pubis yang terlebih dahulu diikuti oleh bahu belakang. Explosion, pengeluaran bahu dan tubuh janin. Setelah kepala dan bahu lahir, akan lebih mudah untuk mengeluarkan tubuh bayi dengan cara lateral dan dibantu oleh dorongan kontraksi uterus dan tenaga mengenjen ibu. Setelah baru lahir, seluruh badan janin akan mudah meluncur keluar dan persalinan pun selesai. Terima kasih.